Halo teman-teman, kita masuk ke video yang berikutnya. Setelah sebelumnya kita sudah memasukkan data kita dengan menggunakan Livewire di proses create, selanjutnya di sini kita akan mengeluarkan untuk data-data kita, ya. Nah, di bagian contoh sebelumnya kita sudah memasukkan dua buah data ya, ada Joko dan juga Inung. Selanjutnya kita akan mengeluarkan data-data tersebut. Saya akan masuk ke bagian kelas employee kita ya, ke bagian komponen employee. Di sini saya akan membuat sebuah properti namanya adalah data employees. Di mana data employees ini dia akan menyimpan untuk data-data kita di bagian model employee ya. Coba di sini saya akan buat satu buah variabel ya, satu buah properti misalnya adalah kita berikan nama data employees misalnya. Employees. Ya, data employees. Kemudian data employees ini saya akan panggil di bagian dalam dari fungsi render, teman-teman. Ya, saya akan masukkan di sini saya panggil data employees, di mana data employees ini dia akan memanggil untuk model employee kita. Ya, masukkan model employee kita. Ya, sesuai dengan yang sudah kita bahas sebelumnya ya, model employee. Saya punya di sini model employee, models employee. Kemudian saya akan order dulu, order, misalnya saya orderkan by nama misalnya ya di bagian awal ini. Nama, kemudian kita akan urutkan secara ascending, kemudian kita akan get saja ya, supaya dia keluar untuk datanya. Oke, seperti ini. Kemudian setelah kita siapkan untuk nama variabelnya adalah data employee, sekarang tinggal kita panggil ya di bagian blade kita. Saya akan masuk ke bagian blade saya, kemudian saya akan gantikan dari isian defaultnya menjadi dari Muhammad, kemudian Muhammad@gmail ini saya akan gantikan dari data yang kita punya. Saya masukkan before each dulu, kemudian saya akan panggil untuk nama variabel kita. Nama variabel kita di sini adalah data employees, ya. Saya masukkan dari sini data employees pakai S ya harusnya. Data employees. Oke, betul pakai S. Kemudian S misalnya SK, ya, kemudian di sini kita berikan value misalnya. Ya, kemudian di sini saya akan keluarkan untuk datanya. Kalau defaultnya supaya dia mengeluarkan angka pakai loop ya biasanya. Loop iteration. Oke, kemudian untuk namanya kita panggil dari value nama. Kemudian di sini untuk emailnya value email. Ya, kemudian untuk alamatnya di sini adalah value alamat. Oke, saya Ctrl S, kemudian coba kita refresh dulu. Untuk mengeluarkan untuk data-datanya ini kelihatannya ada yang kurang, bukan iteration ya. Oke, kita bukan masukkan pakai itu loop. Oke. Oops, sorry, for each-nya ketinggalan, harusnya di bagian bawah ya. Oke, saya geser ke bagian bawah dulu. Kalau S, coba ini saya hilangkan supaya lebih rapi. Kemudian coba saya refresh. Ya, coba kita cek dulu. Nah, seperti ini ya. Nomor 1, 2, namanya adalah Inung, kemudian Joko. Coba saya akan masukkan satu lagi untuk namanya misalnya adalah Hanung. Hanya besar ya, Hanung. Kemudian emailnya adalah hanung@gmail.com. Alamatnya misalnya adalah Bantul. Bantul, saya klik di bagian simpan. Dia harusnya menyimpan di bagian data kita dan juga langsung ya, dia akan tampil di bagian bawahnya, sehingga urutannya dia sudah menjadi 3 buah data, Hanung, Inung, dan juga Joko. Nah, sekarang kita punya 3 buah data. Tidak menutup kemungkinan nanti kita punya 10 data, 20 data, 30 data, 40 data, 50 data, ya, kemudian sampai mungkin 100 data. Dan tentu saja dia akan kita perlu scroll ke bagian bawah ya, sampai banyak supaya kita bisa melihat datanya semuanya. Sehingga akan lebih mudah kalau misalnya kita membuat dia menjadi sebuah pagination ya, kalau misalnya datanya melebihi limit yang kita tentukan. Nah, untuk membuat dia menjadi pagination ya, saya akan masuk ke bagian komponen employee. Kemudian di sini saya ganti dari get ini menjadi paginate misalnya. Ya, saya ganti menjadi paginate. Kemudian saya tentukan di sini adalah 1 misalnya untuk mengeluarkan datanya.
Kemudian coba saya refresh, dia akan menampilkan satu buah data saja ya. Nah, ternyata di sini ada pesannya ya, property type not support in Liveware for property. Nah, sekarang kita ganti ya untuk cara memanggilnya teman-teman. Nah, saya akan masukkan ke bagian atas dulu bahwa kita di sini akan menggunakan pagination ya. Saya akan masukkan di bagian atasnya sini. Use with pagination. Use with pagination. Kalau teman-teman pakai PHP Intelevance, nanti akan langsung dimasukkan di bagian atasnya. Use with pagination. Nah, sekarang coba kita lihat di bagian render kita. Dari yang sebelumnya seperti ini ya, this data employee paginate. Kalau saya coba refresh lagi, ternyata dia masih ada pesannya yang sama ya, property type not support ya. Nah, kalau kita menggunakannya supaya tampil ya di bagian Blade Liveware ini, kita akan gantikan cara untuk memanggilnya. Nah, cara untuk memanggilnya adalah ya, ini saya akan masukkan ke bagian variabel data. Kemudian saya akan masukkan ke bagian view kita. Jadi hampir sama ketika kita menggunakan Laravel ya. Laravel yang umum ya, tanpa menggunakan Livewire ini. Di sini saya akan masukkan data employees. Di sini saya akan akses ke bagian variabel data ya, variabel data ini. Ya, data employees, variabel data. Sebentar, kok ada errornya? Coba kita cek dulu. Data employees kurung penutup ya. Data employees kemudian data. Sekarang kalau misalnya saya coba refresh ya di sini, dia akan mengeluarkan argumen must be of type object not given. Coba saya cek dulu di sini. Ya, coba kita cek. Kemungkinan dia crash ya dengan yang di bagian atas ini, sehingga untuk public data employee saya hilangkan saja. Supaya dia tetap mengambil di bagian data employees yang sudah kita set di bagian Blade ini. Sekarang coba saya refresh ya, seperti ini sehingga akan menampilkan untuk data kita di bagian paling atas kita sudah berikan pagination-nya ya, sehingga hanya satu buah data saja ya, si Hanung saja. Nah, di sini kurang teman-teman ya, karena kita punya 3 buah data sebenarnya. Harusnya di sini dia akan menampilkan untuk pagination-nya ya, ada urutan 1, 2, 3. Paling tidak ada 3 buah data, karena kita sudah punya 3 buah data. Untuk memudahkannya, kita akan berikan di bagian Blade kita ini, saya akan masukkan di bagian bawahnya. Oke, saya panggil di sini ya, data employees. Oke, sesuai dengan yang kita punya di sini data employees. Kemudian saya akan masukkan dengan links. Ya, ini coba saya masukkan juga di bagian atasnya ya, di bagian atas dari tabelnya. Kemudian coba saya refresh. Dia harusnya ada pagination ya di bagian atasnya, previous next. Kalau saya klik next, dia akan menuju ke halaman 2 ya. Saya klik di bagian 3. Dia akan menuju ke bagian halaman 3 ya, tanpa refresh teman-teman. Tetapi ada tetapinya ya. Untuk tampilan dari Blade kita ya tidak menarik teman-teman ya. Ada tanda ke kanan tapi besar sekali ya. Kemudian begitu juga untuk tulisan-tulisannya di sini juga tidak tertata sepertinya. Nah, supaya dia menggunakan styling yang dimiliki oleh Bootstrap ya, kita masukkan di bagian komponen kita tambahan lagi teman-teman. Ya, coba scroll ke bagian atas. Di sini saya akan masukkan di bagian bawah dari use with pagination ini misalnya protected ya, kemudian pagination theme. Di sini kita masukkan theme-nya adalah Bootstrap. Coba saya Ctrl S, kemudian coba saya refresh ya. Nanti dia akan tampilannya lebih menarik seperti ini ya, sehingga kalau saya klik di bagian 1, dia akan menuju ke Hanung, saya klik di bagian 2, menuju ke Inung, ketiga dia akan masuk ke Joko. Tapi di sini dia masih angkanya 1 terus ya teman-teman ya, bagian nomornya 1 terus. Saya klik di bagian 2, dia tetap 1. Saya klik di bagian nomor 1, dia tetap 1. Harusnya kalau misalnya saya menuju ke bagian Inung di sini, nomornya tidak lagi 1 ya, tetapi adalah 2. Nah, caranya kita bisa ganti di bagian Blade kita ya, bukan lagi menggunakan loop iteration seperti ini, tetapi kita ganti dengan menggunakan data employees. Kita ambil dulu untuk nilai yang pertama, first item.
Kemudian baru kita tambahkan dengan key-nya. Oke, saya Ctrl S, coba sekarang kita refresh. Saya menuju ke 1, nomornya menjadi 1, saya klik ke 3, nomornya menjadi 3. Sekarang coba pagination-nya tidak lagi 1 ya, saya akan gantikan di sini menjadi 2 ya di bagian fungsi render ini. Tidak lagi 1 di bagian paginate, tetapi saya ganti menjadi 2. Coba saya Ctrl S, sekarang coba kita refresh. Saya masuk ke bagian 1. Di sini ada 1, 2, kemudian saya masuk ke 2, nanti harusnya si Joko nomornya adalah 3. Nah, itu dia untuk video kita kali ini, di mana kita mengeluarkan untuk data kita di proses read. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya, di mana kita akan membahas tentang update data, teman-teman.